Oleh sayap kanan, Milan lirik Asensio dan Mahrez. Tuttosport menyebutkan bahwa segera setelah Investcorp merampungkan akuisisi Rossoneri dari Elliott Management, rencana klub untuk bursa transfer musim panas nanti akan dimulai dengan beberapa masalah nyata yang perlu diatasi. Paolo Maldini dan Ricky Massara akan bertahan di klub sehingga mereka akan bekerja jelang jendela transfer musim panas dan mereka menginginkan pemain yang mampu memberikan jaminan jumlah gol dan umpan gol yang besar untuk memperkuat sayap kanan lini serang mereka. Dalam beberapa hari terakhir, raksasa Serie A tersebut begitu santer dikaitkan dengan nama Mahrez dari The Citizens. Pemain internasional Al Jazari tersebut bakal memberikan peningkatan kualitas yang signifikan pada lini serang mereka. Namun yang perlu diwaspadai adalah Paris Saint-Germain yang juga tengah memburunya. Pilihan lain yang sedang dipantau Il Diavolo adalah Asensio dari Los Blancos, mengingat ia merupakan pemain yang selalu dikagumi oleh Maldini yang musim panas lalu sempat berupaya memboyongnya ke Milanello. Meskipun pada akhirnya upayanya belum membuahkan hasil. Baik Asensio maupun Mahrez akan jadi rekrutan besar Milan di bawah kepemilikan Investcorp untuk memperkuat skuad mereka pada bursa transfer musim panas nanti setelah ketertarikan mereka terhadap winger Sassuolo Domenico Berardi belakangan ini mulai mereda. Investcorp bisa jadi pemilik singkat Milan, begini detailnya. Dalam beberapa pekan terakhir, isu mengenai akuisisi Rossoneri oleh Investcorp begitu marak diperbincangkan meskipun saat ini raksasa Serie A tersebut tengah bersaing sengit dengan Inter untuk memperebutkan Scudetto. TMW memberikan konfirmasi bahwa negosiasi senilai 1,1 miliar euro atau 17,6 triliun antara perusahaan asal Bahrain tersebut dengan Elliott tengah berjalan sesuai yang direncanakan dengan calon pembeli sedang berupaya menyelesaikan uji kelayakan yang berarti tak lama lagi transaksi tersebut bakal rampung. Kendati demikian, Al-Ardi dan kawan-kawan mungkin tidak akan jadi pemilik jangka panjang Il Diavolo di masa depan lantaran ada keluarga besar Arab di belakang mereka. Karena itulah, peran perusahaan tersebut tampaknya bukan jadi pembeli, melainkan sebagai penasihat guna mengelola klub untuk akhirnya nanti dijual. Peran jangka menengah Investcorp di Milan memang seolah hampir pasti, tetapi kini hipotesis lain muncul. Sebelumnya diasumsikan bahwa akan ada pemisahan pengeluaran antara banyak investor dan penyedia dana, tetapi sekarang ini sepertinya sebuah perusahaan Arab akan mengambil alih klub. Karena itulah menarik disimak bagaimana situasi tersebut bakal berkembang nantinya. Dengan munculnya isu tersebut, mungkin akan ada kejutan-kejutan lain ke depannya dan bahkan tak menutup peluang jika Elliott akan menjual raksasa Serie A tersebut ke pihak lain. AC Milan jadi rebutan, dana 15 triliun lebih telah disiapkan. Kepemilikan saham AC Milan saat ini sangatlah menarik. Hal itu terlihat dari niatan dua perusahaan besar yang ingin melakukan akuisisi. Dikutip dari Tribal Football, ada satu perusahaan yang baru-baru ini berniat membeli saham Milan. Mereka adalah Red Bull Capital, sebuah perusahaan layanan investasi asal Amerika Serikat. Redbird Capital dikabarkan mengajukan dana sekitar 1 miliar euro atau setara dengan 15,2 triliun untuk bisa mengakuisisi saham Milan. Mereka juga sudah berbicara dengan Elliott Management selaku pemegang kuasa penjualan. Redbird Capital saat ini sedang mempelajari kontrak yang diajukan. Redbird Capital bukan baru kali ini masuk ke dalam industri sepak bola. Mereka diketahui adalah pemilik 10% saham dari Fenway Sport Group atau FSG, pemilik Liverpool. Kabar munculnya Redbird Capital yang ingin mengakuisisi saham Milan terbilang mengejutkan, karena selama ini cuma Investcorp saja yang dikabarkan tertarik. Investcorp adalah perusahaan layanan investasi asal Qatar. Sudah sejak beberapa waktu lalu mereka menjalin komunikasi dengan Elliott Management. Tapi sejauh ini pembicaraan kedua belah pihak tak kunjung memberi perkembangan yang signifikan dan bisa jadi Redbird Capital yang malah memenangkan persaingan ini. Darwin Núñez masuk orbit Milan. Mendes amati proses akuisisi klub. Menurut pemberitaan dari kolega Semper Milan, Investcorp mengetahui bahwa rekrutan besar diperlukan untuk memoles skuad Rossoneri yang bakal berjuang memenangkan Liga Champions dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, Milan tengah dalam proses transfer kepemilikan yang meski berjalan dengan lancar tetapi perlu diundur selama beberapa hari lantaran penundaan normal dalam pemeriksaan antara kedua belah pihak. Khususnya, mengingat ada nilai 1,1 miliar euro atau 17,6 triliun yang dipertaruhkan. Rencana bisnis jangka menengah Investcorp telah muncul dan mereka ingin mempertahankan Rossoneri dalam jangka panjang. Setidaknya sampai 10 tahun ke depan dengan tujuan menjadikan mereka kembali menjadi salah satu dari 10 klub teratas Eropa dengan mengurangi jarak dengan tim-tim dari Inggris dan Spanyol.
Akan diperlukan investasi dari bursa transfer dan menaikkan level squad yang akhirnya berimbas pada merek demi menjadikan raksasa Serie A tersebut sebagai klub dengan kekuatan ekonomi yang besar. Dalam konteks tersebut, nama Nunes pun muncul. Bintang Benfica tersebut tampil fantastis musim ini dengan menorehkan 33 gol di semua kompetisi, yang membuat nilainya meroket hingga 70 juta euro atau 1,12 triliun, yang merupakan nominal selangit dan dianggap mustahil dijangkau di bawah kepemilikan elit manajemen. Namun situasi mungkin akan berubah dalam waktu dekat ini. Nunes saat ini diwakili oleh Mendes yang sedang memperhatikan situasi di Milan dengan minat besar khususnya mengingat ia pernah memiliki hubungan dengan Investcorp sebelumnya. Negosiasi dengan Lazio macet, masa depan Alessio Romagnoli tak menentu. Meskipun jadi salah satu pemain terbaik dan paling konsisten Rossoneri sejak kedatangannya dari AS Roma pada 2015 silam, beberapa bulan terakhir menjadi saat-saat yang sulit bagi Romagnoli. Performanya cenderung tak konsisten sehingga ia pun kehilangan posisinya sebagai starter utama. Ditambah lagi ia juga dihantam masalah cedera berulang. Kontrak bek tengah 27 tahun tersebut akan berakhir pada Juni 2022 yang berarti masa depannya telah mencapai persimpangan. Dan mendiang agennya Mino Raiola merupakan sosok yang sulit dalam melakukan kompromi. El Corriere dello Sport menyorot bagaimana pemain internasional Italia tersebut seolah hampir pasti akan bergabung dengan Biancoceleste. Namun dalam beberapa hari terakhir prosesnya cenderung mereda. Negosiasi diketahui tengah macet mengingat belum ada kesepakatan soal gajinya, dengan klub ibu kota menawarkan 2,2 juta euro atau 35,2 miliar net per musim plus bonus, sedangkan sang bintang menginginkan 3 juta euro atau 48 miliar. Situasi tersebut lantas membuat masa depan Romagnoli masih tak menentu dan mungkin saja Milan akan mengajukan tawaran baru atau adanya peminat baru yang siap menampungnya. Meskipun prioritasnya tetap merapat ke Lazio, tim yang ia dukung sejak masih kecil, meskipun ia merupakan produk jebolan akademi Giallorossi.